Shalom semuanya, saudara-saudara saya yang terkasih Victorious Community. Kembali lagi di hari ketiga di doa 10 hari di tanggal 16 Mei ini. Kita ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita ingin mendengarkan firman-Nya nanti. Kita berdoa dulu sebelum kita memulai. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kalau pada malam hari ini kami dapat berkumpul lagi di sini ya Tuhan. Dan juga mereka semua yang sedang menonton secara online. Semoga apa yang disampaikan, apa yang kita berikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian, kita ingin ingin memuji nama Tuhan, kita angkat pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kita katakan sekali lagi, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kita katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dengan iman kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan sekali lagi, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan, Dialah Tuhan. Dialah Tuhan, Dialah Raja. Dialah Raja. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita angkat pujian ini.
kita sembah Dia. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Oh, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Kita katakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, Kau kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Oh, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita sembah Dia. Kau kekuatan jiwaku Tuhan, ketenanganku, ku serahkan semuanya padamu. Oh, hanya Engkau Tuhan, sumber kekuatanku.
nyanyikan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau sampai hari ini kami ada di sini ya Tuhan, kami sudah menyembah dan memuji nama-Mu. Sekarang kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Semoga bisa menjadi dampak positif bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pada malam hari ini kita masuk pada hari ketiga dalam acara Pentakosta ya. Pada hari ketiga ini saya mendapatkan tema untuk mengampuni. Dan ayatnya cukup sulit sebenarnya ya. Di dalam Matius 18 ayat 21 sampai ke 22 ya. Ini perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, ini murid Tuhan. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, saya pernah bekerja di konsultan hukum, tapi sebagai accounting. Ya. Suatu ketika saya membaca makalah tentang hukum yang dibuat oleh orang-orang hukum itu, yang notabene bukan orang Kristen. Mereka membahas tentang ajas keadilan hukum ya, di dalam masyarakat, bangsa dan negara ya, di Indonesia ini. Makalahnya cukup panjang, tetapi di akhir makalah, di ending makalahnya itu, dia tulis statement seperti ini. Ya. Dia bilang begini, karena itu, dia bilang begini, perkataan yang mengatakan, jika orang menampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu. Ayat itu enggak cocok dilaksanakan di zaman yang sekarang ini, karena tidak relevan. Karena ayat itu akan menimbulkan suatu masyarakat yang tertindas, yang tidak memiliki keadilan. Dia bilang begitu. Jadi ayat itu seharusnya tidak lagi diterapkan di zaman sekarang ini. Saudara, ini masalah. Ya. Ini menjadi masalah. Kalau orang berani berasumsi, yang mengatakan ayat itu adalah Tuhan Yesus, saudara. Kalau orang berani berasumsi bahwa firman Tuhan Yesus nggak cocok lagi diterapkan di zaman now ini, berarti Alkitab kita nggak cocok jadi firman Tuhan.
Gitu loh, nggak cocok. Sebab firman Tuhan itu harusnya relevan segala zaman. Ya, Alkitab bilang begini, langit dan bumi hilang lenyap berlalu, tetapi firmanku enggak. Berarti firman Tuhan itu melampaui segala zaman, kira-kira begitu kan. Dan kalau Alkitab tidak relevan di zaman sekarang, berarti Alkitab kita sudah nggak cocok jadi Alkitab. Apa iya? Itu mengganggu iman kita. Apa iya seperti itu? Atau kemungkinan kedua, Anda yang tidak mengerti tentang ayat itu. Ya. Kapan-kapan kita bahas ayat itu, tetapi hari ini saya tidak sedang bahas ayat itu. Saya sedang membahas ayat yang juga cukup sama sulitnya seperti ayat ini. Ya. Petrus datang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya? 3 kali kah? Dia pikir 3 kali cukup hebat ya, cukup hebat lah. Tuhan Yesus bilang no, Tuhan bilang enggak. Kamu harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Tuhan Yesus bukan 3 kali Petrus, melainkan 70 kali 7 kali. Petrus bilang pertama begini, Tuhan apakah aku harus mengampuni orang bersalah kepadaku 7 kali? Karena orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi zaman itu, mereka mengajar di gereja, mereka bilang begini kira-kira, orang kalau bersalah sama kamu, ya kamu ampuni 3 kali cukup, setelah itu kamu gak wajib ampuni lagi. Gitu, kira-kira seperti itu. Nah Petrus melampaui ajaran rabi-rabi pada zaman itu. Ya, dia bilang, saya ampuni 7 kali udah bagus kali ya Tuhan. Tuhan Yesus bilang enggak, bukan 7 kali malah. 70 kali 7 kali. Saudara, sekarang kalau kita bawa perkataan Tuhan Yesus ini secara literaleks, secara hukum, saudara. Mungkin nanti akan ada banyak orang di luar sana yang kemudian membawa ayat ini lagi ya kepada ranah hukum dan berkata, perkataan Tuhan Yesus ini nggak cocok lagi diterapkan pada zaman now, karena nanti akan menimbulkan orang-orang masyarakat yang tertindas, sehingga kira-kira begini, maksudnya begini, apakah Tuhan Yesus bermaksud menciptakan masyarakat orang Kristen yang punya stempel di dahinya nih, punya stempel di dahinya. Hai, hello, shalom, saya orang Kristen, saya standby dibully 70 kali dan selalu siap mengampuni. Apa iya? Kayaknya Tuhan Yesus nggak sebodoh itu deh. Kayaknya Tuhan Yesus nggak sebodoh itu, saudara. Kalau Anda punya anak, Anda punya cucu, Anda jadi engkong, Anda jadi papa, mama gitu ya. Anak Anda pulang dari sekolah. Ya, dia pulang dari sekolah, mama, papa, hari ini aku disengin sama siapa nak? Teman kelas aku namanya bule. Ya kan? Disengin sama si bule, kenapa aku dipukul-pukul gitu. Ya sudahlah nak, kamu kan anak Victorious Kids, anak sekolah minggu, ampunilah aku. Besok dia balik lagi, mama, papa, si bule ajak temennya, siapa si Welly. Aku dibully, pensil aku diambil-ambil, diganggu. Terus mamanya, apakah Anda sebagai engkong, sebagai papa, sebagai mama akan bilang begini, nak, kamu kan anak sekolah minggu. Kan firman Tuhan bilang harus mengampuni sampai 70 kali. Ya sudah baru 2 kan, masih jauh kok nak, silahkan sekolah lagi. Apa Anda seperti itu sebagai orang tua? Gitu ya. Saya yakin Tuhan Yesus tidak menciptakan masyarakat seperti itu. Tuhan Yesus tidak bermaksud menciptakan masyarakat seperti itu. Kalau gitu maksudnya apa dong Tuhan? Oke, saudara minimal begini saudara, untuk bisa membaca Alkitab secara wajar begitu ya. Untuk Anda bisa memahami Alkitab secara relevan, secara sehat kira-kira seperti itu. Jangan penggal-penggal ayat dong gitu loh. Jangan dipenggal dong ayatnya, jangan cuma dibaca satu ayat itu. Nah salah satu syaratnya adalah Anda harus baca ayat itu konteksnya, ngomong apa dia. Konteksnya itu di mana Kosam? Di mana Pak? Ya baca dong ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya bilang begini, Matius 18 ayat 15, saya baca sebentar buat Anda ya. Kita mundur ke belakang. Tuhan Yesus sedang mengajarkan tentang menasehati sesama saudara. Matius 18 ayat 15. Ya, kita tinggalkan dulu ayat ini sebentar. Kita mundur dulu ke belakang. Tuhan Yesus tuh tadi lagi ngobrolin apa sebelum dia ngobrolin tentang pengampunan. Itu kira-kira maksudnya gitu. Ya, jangan langsung dipotong di tengah. Ya, nonton video tuh dari awal. Jangan separuh-separuh gitu kan. Jadi salah tafsir. Nah, Tuhan Yesus ngomong sebelumnya Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Wow, kucilin aja deh. Atau seorang pemungut cukai. Saudara, sebentar dulu saudara.
Tuhan Yesus mengajarkan tentang menasehati saudara. Sebelum dia bicara tentang 70 kali 7 kali itu, dia bicara tentang jika saudaramu berbuat salah kepadamu, unto you. Ya, jika saudara, ini berarti masalah pribadi nih. Karena dalam bahasa Inggrisnya dibilang jika saudaramu berbuat salah unto you, kepadamu, ini masalah pribadi. Ya, apa yang harus kamu lakukan? Alkitab bilang begini, Tuhan Yesus bilang, tegur dia di bawah 4 mata. Ya, artinya apa? Anda harus panggil dia face to face, heart to heart, tegur dia. Bro, kayaknya lu tadi begini deh sama gua kayak kurang serak lu begini. Bicarakan 4 mata, Tuhan Yesus bilang. Kamu salah lu bro begitu. Tuhan Yesus bilang seperti itu. Dan jika ia mendengarkan kamu, Alkitab bilang, jika dia oke, dia merasa bersalah, fine, lupakan semuanya. Kira-kira seperti itu. Tuhan Yesus bilang ya sudah, lupain semuanya. Berarti yuk gaul lagi, yuk akhirnya. Tetapi Tuhan Yesus dengan sangat pintar, dia berkata begini, bahwa kita menegur orang itu pun ya, kita menegur orang yang bersalah kepada kita, atau teknik menegur orang, itu Tuhan Yesus katakan menegur itu secara bertingkat. Ada levelnya. Atau istilahnya bilang progresif gitu loh. Progresif, negur orang tuh gak sekali. Berkali-kali dan progresif. Nah, kira-kira seperti itu. Dan Tuhan Yesus bilang begini, tetapi jika ia tidak mendengarkan engkau, dia gak mau dengerin kita. Ya kan? Bawalah seorang atau 2 orang lagi, bawa tim, bawa teman komsel yang netral, yang fair, ya. Kalau dalam istilah hukum itu ada pengantara di antara kita, arbitrase, ya, supaya atas keterangan 2 atau 3 saksi perkara itu tidak disangsikan. Kalau kita ngomongin dia face to face, Alkitab bilang dia masih nggak mau dengerin, ya. Bahasa Indonesia bilang pala batu, gitu ya. Ah, lu gue nggak merasa bersalah, mau apa lu? Ya udah. Panggil tim yang lain, tingkatkan tahap teguran Anda. Anda naik kepada level yang lebih tinggi, bawa tim, bawa arbitrase, bawa teman. Ya. Tegur lagi dia, perkaranya begini Pak, begini. Tegur dia, Tuhan Yesus bilang. Tetapi jika ia masih nggak mau dengar juga, ya, bahasa Jermannya bilang begini, dia masih auban, you know auban. Ya. Bahasa Jermannya bilang pala batu, auban. Enggak tuh. Gue gak salah, lu mau apa lo? Gue udah emang begini, mau apa lo? Tuhan Yesus bilang tingkatin lagi levelnya. Ya. Bawa lagi nih, kalau ini dia kasih contoh, ini terjadi di jemaat. Bawa kepada penatua, ya istilahnya kepada tim yang lebih tinggi, yang otoritasnya lebih tinggi. Ya kan? Kalau tadi teman-teman sekolah, ketua OSIS, kalau di sekolah ini perkumpulan OSIS, sekarang bawa ke perkumpulan guru gitu kira-kira, bawa ke perkumpulan orang tua murid gitu. Nah kalau tadi dibahas negor dia cuman di teman komsel, sekarang bawa ke tim gembala gitu, bawa ke tim yang lebih tinggi, tegur lagi dia. Tuhan Yesus bilang seperti itu. Nah kalau orang ini Alkitab bilang masih nggak mau dengar juga, ya bahasa Jermannya masih seau, ya auban, bodoh amat, gue begini mau apa? Tuhan Yesus bilang cut saja, ya. Cut your relation with that toxic person, gitu. Kira-kira seperti itu, ya. Anda nggak pernah dirancang untuk terus bergaul dengan orang, Anda dibully sampai 70 kali, terus dibilang kan gue orang Kristen, gue mau ngampunin. No, bukan seperti itu. Tuhan Yesus bilang ya sudah, kalau begitu anggap aja, ke Tuhan Yesus bilang ini contoh nih orang yang parah nih, dosanya parah. Anggap aja dia bukan orang beriman, anggap dia sebagai seorang pemungut cukai. Maksud Tuhan Yesus bilang begini, dia bukan orang Kristen, udah anggap dia udah bodo amat dah, kira-kira seperti itu. Kalau Anda punya pegawai bersalah kepada Anda, atau seringkali kita dengar ya cerita ya, ada suster-suster yang jahat. Ya. Ada kemarin saya dapat TV dari Facebook gitu, susternya anaknya digamparin gitu loh. Dicekokin. Ketahuannya gara-gara itu majikannya pasang CCTV gitu ya. Saudara, kalau Anda berhadapan dengan orang seperti itu, kita tegur dia. Lu sebagai pegawai lu salah. Lu begini, masih begitu juga, lu begini, masih begitu juga. Saudara, Alkitab katakan cut. Cut orang seperti ini. Anda tidak wajib, jangan bilang, Bapak kan orang Kristen Pak. Saya udah minta maaf Pak, anak Bapak cuma saya cubit sekali loh. Gitu. Ya kan, cuma cubit sekali yang merah. Bapak, tapi kamu membahayakan dia, saya udah maafin kamu kemarin. Terus kemarin kamu, orang saya suruh bikinin susu sustagen, kamu kasih Coca-Cola lagi. Gitu kira-kira seperti itu kan, kira-kira ini suster ngaco. Gitu kan, kamu gak benar. Nah, Anda sudah sampai pada tahap seperti itu, tapi kan Bapak tahu, saya ini kan orang komsel Pak, nama saya Marta, gak bisa cut. Ya, cut your relation with that toxic person. Gitu.
Kalau dia pegawai Anda dan dia sudah sering tipu Anda, ya, Anda tidak wajib harus menyimpan dia terus diintimidasi bilang, kan kita orang Kristen Pak, saya baru nipu Bapak 2 kali, belum sampai 70 kali. Enggak, bukan begitu. Jadi maksud Tuhan Yesus adalah mengampuni itu tidak menghilangkan, dengar baik. Sikap kita mengampuni orang tidak menghilangkan tanggung jawab Anda untuk menegur dan mengoreksi orang itu dulu. Tegur dulu, koreksi dia. Itu dulu konsepnya. Ya. Demikian juga dalam hubungan rumah tangga. Maksud saya bukan suami istri ya, suami istri di luar ini. Nggak bisa begitu suami istri. Pak, kayaknya saya boleh nggak cocok deh sama seseorang, siapa? Bini gua. Oh nggak bisa, itu ukuran hubungan seumur hidup. Nggak bisa begini, ini hubungan sesama, bukan hubungan suami istri. Nggak cocok, ayatnya bukan begitu. Kalau Anda berhubungan dengan sesama, dengan yang lain, teman komsel, teman gereja, teman bisnis, ya, ortu, anak, semuanya, Alkitab katakan bila ada sesuatu yang mengganggu hatimu, maka hal pertama yang harus kamu lakukan adalah bicara face to face. Jadi Anda jangan bilang sebagai orang Kristen, gue sih sebenarnya gak cocok deh sama kelakuan anak gue gak cocok dengan kelakuan mantu gue, termantu bilang gue gak cocok dengan kelakuan mertua gue gak seneng gitu. Saudara, tapi kan gue sebagai orang Kristen, gue gak mau ribut, gue mah terpaksa deh, gue mah mengampuni aja. Oh bukan, itu bukan mengampuni, itu artinya ente simpan mangkel. Ya. Ente yang simpan mangkel, bukan mengampuni. Ya, konsep mengampuni dari Tuhan adalah you tegur dia dulu face to face. Tuhan gak pernah suruh orang diem, simpen mangkel, terus tapi ngakunya mengampuni begitu loh. Enggak, jangan ngaku mengampuni itu. Itu artinya you pilih, you simpen mangkel. Kira-kira seperti itu. That's it. Ya, oke. Nanti saya akan kasih contoh bagaimana tindakan contoh di Alkitab orang yang bertindak dengan cerdas ya tentang sikap ini. Kalau begitu Kosam, Pak, kalau kita mengampuni orang, kita harus menegur dia sebelumnya. Kalau gitu apa dong maksud ayat ini? Mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Oke, saudara, pertama-tama untuk bisa memahami ayat ini kita harus buka Alkitab di dalam Perjanjian Lama, ya, Kejadian 4. Kita sampai pada pembahasan ayat ini ya. Jadi yang pertama mau saya katakan bahwa perintah Tuhan Yesus mengampuni itu tidak menihilkan. Saya ulangi, tidak menihilkan tanggung jawab Anda untuk menegur dan mengoreksi orang. Ya, Anda bertanggung jawab untuk menegur dan mengoreksi orang yang kita tahu dia salah. Gitu. Itu tanggung jawab Anda. Ya. Kejadian 4 ayat 23 sampai 24. Saya bacain ya. Keturunan Kain, Set dan Enos ini di Alkitab. Anda tahu siapa Kain? Tahu Pak Kain? Di Tanah Abang banyak, iya itu Kain yang digunting, bukan. Ini maksudnya Kain itu yang bunuh Habel saudaranya, ini nama orang. Ya. Kejadian 4 ayat 23. Ini keturunan Kain ya, Kain ini berarti bicara tentang keturunan orang-orang dunia yang jahat. Ya, pembunuh. Berkatalah, ini ada seorang keturunan namanya Lamek. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya, dia punya istri 2, dia pengumuman nih sama istrinya. Ada dan Zila. Ada ini nama orang, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Pengumuman dia. Bini-bini gue dengerin gue ya. Gitu. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Wow, dia pengumuman dia bunuh orang. Preman ini. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Tuh. Gitu ya. Jadi dia ngomong sama bininya, gua tadi bunuh orang. Kenapa begitu papi? Kenapa papi bunuh orang? Karena dia pukul saya sampai bengkak. Kira-kira begitu. Jadi dia dibikin bengkak orang, dia balasnya nggak bengkakin lagi, enggak. Dia bunuh sekalian. Gitu loh. Ini selamat tuh sifatnya begitu. Dia dibikin benjol, dia balasnya nggak benjolin lagi. Enggak, gua bunuh sekalian. Gitu loh. Tanggung. Ayat 24 dia lanjut. Dan untuk membenarkan tindakan dia itu dia ngomong lagi nih. Dia bikin ayat sendiri. Dia bikin KUHP sendiri. Dia ciptain ayat sendiri. Dia bikin undang-undang sendiri. Dia ngomong begini ayat 24. Sebab jika Kain, ini nenek moyang dia nih Kain. Harus dibalaskan 7 kali lipat. Kalau Kain ada yang berbuat jahat sama Kain. Alkitab bilang Tuhan balaskan 7 kali lipat. Emang itu Tuhan yang ngomong sih. Emang ada ayatnya. Betul, itu Tuhan yang ngomong.
supaya Kain tuh nggak diuber-uber, ya. Maka Lamek, tapi ini enggak, yang Lamek enggak ada, Tuhan nggak pernah ngomong. Dia ciptain ayat sendiri nih. Maka Lamek 77 kali lipat. Nah, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Saudara, bayangkan saudara. Ini orang dunia, semangatnya dendam, semangatnya membalas. Dia bilang begini, lu sakitin gua sekali, gua balas lu 77 kali lipat. Nah, Tuhan Yesus, dia bawa perbandingan ayat ini ke dalam jawaban dia kepada Petrus. Bukan begitu Petrus. Saudara, dalam bahasa Yunani, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, diterjemahkan 70 kali 7 kali. Tetapi dalam bahasa Yunani bisa juga diterjemahkan 77 kali, kira-kira seperti itu. Ya. Tetapi intinya adalah bukan soal angka ini, tetapi semangatnya gitu, spirit. Dari mana Tuhan Yesus mendapatkan kata-kata itu? Dia nyindir si Lamek, ya kan? Dia nyindir orang dunia. Bukankah kita orang dunia sering berkata seperti itu? Lu udah berbuat salah sama gua, sampai mati, gua nggak mau maafin lu. Nah itu, semangat Lamek tuh seperti itu. Pokoknya dia udah berbuat salah sama saya, ya. Gua nggak bakal mau maafin dia, biarin sampai seumur hidup gua nggak mau maafin. Nah itu semangat Lamek, semangat orang dunia. Tetapi Tuhan Yesus memakai angka-angka itu. Dia bawa ke hadapan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan itu semangat kamu. Angka-angka itu bukan dipakai untuk semangat mendendam dan balas dendam. Tuhan Yesus rubah kata-kata itu. Dia nihilkan spiritnya. Spirit dendamnya dia ganti dengan spirit apa? Kamu tuh anak Tuhan, ampunin dong. Jadi bukan waktunya lagi anak Tuhan ngomong begini, sampai seumur hidup gua gak bakal mau ampunin dia. Oh bukan, justru terbalik. Anak Tuhan akan bilang seperti ini, sampai saya mati, saya akan selalu mengampuni. Itu maksudnya. Sampai saya mati, semangat saya untuk mengampuni gak akan luntur. Itu spiritnya, kira-kira seperti itu. Bukan spirit dunia yang bilang sampai gua mati. 7 turunan, 8 tikungan, 4 tanjakan. Lu kira lu ke puncak pakai 7 turunan. Kira-kira begitu kan? 4 turunan, 5 tikungan, 6 tanjakan. Gua gak akan mau maafin lu. Dosa lu gede ke gua. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus mau katakan, semangatmu itu adalah semangat untuk mengampuni. Bukan semangat untuk menyimpan dendam sampai akhir hayat. Kira-kira seperti itu. Sebagai penutup saudara, saya mau cerita satu kisah di Alkitab yang dengan sangat cerdas membahas tentang masalah ini. Anda tentu tahu kisah tentang Abraham dan Lot. Ya, Abraham ini susuknya Lot. Ya, waktu kecil, waktu masih muda, Abraham ajak Lot. Sebenarnya begini, Tuhan panggil Abraham. Abraham keluar ya dari wilayah nenek moyang kamu ya. Keluar ya, bukan dari Jelambar, bukan dari Kerukut. Wilayah namanya Ur Kasdim. Ya, Ur Kasdim, ya, bukan Kerukut. Ya, kamu keluar dari sana, aku mau jadiin kamu bapak bangsa-bangsa. Oke Tuhan, Abraham keluar. Tetapi dia ngelihat tuh ponakannya tuh ya, bapaknya meninggal, ya, kesian ya. Ajak aja, Tuhan nggak suruh ajak, dia ajak. Ya, oke lah, Abraham buat kesalahan di situ, dia ajak Lot, ya, masih muda, ya, ponakan dia masih muda. Dari zero, Lot dididik, diajarin Abraham bareng-bareng berbisnis. Bisnis mereka adalah bisnis peternakan. Piara kambing, piara domba. Lot masih muda. Dulu Lot tuh nggak punya harta, namanya juga anak muda, gitu kan. Istilahnya zaman sekarang kuliah aja Abraham yang bayarin gitu ya. Buka toko juga susuk yang modalin tuh toko, modal barang dari mana. Lot dimodalin sama Abraham dari muda, bapaknya udah gak ada. Ya, dimodalin. Sampai sama-sama sukses. Ya, peternakannya sama-sama banyak, sama-sama heboh, kambing dombanya sama-sama rame. Ya kan? Saudara, bisnis kalau sudah makin rame, biasanya timbul persaingan toh. Persaingannya apa? Sumber daya. Ya kan? Alkitab bilang nih, Anda baca kisahnya di Alkitab. Ya. Bisnisnya berkembang. Abraham tambah kaya, Lot kecipratan. Dapat kehwe juga dia dari susuknya itu. Ya, kaya juga.
Karena sama-sama kaya, punya kambing domba yang sama-sama banyak, Alkitab bilang begini, itu tanah jadi gak cukup buat mereka berdua. Karena kambingnya banyak, berebut makanan, sumber daya, berebut supplier. Kira-kira begitu, berebut minuman, berebut air. Ya kan? Karena itu mereka hamba-hambanya berantem. Ini kambing domba nih, tuan domba gue, tuan Abraham punya nih. Yang satu bilang, ini juga domba gue nih, tuan gue namanya tuan Lot. Kan ponakan bapak Abraham, susah, repot. Bagaimana jadi pegawai begitu, berantem, lapor-laporan. Saya percaya Abraham itu orang cinta damai. Saya percaya itu. Dari sifatnya di Alkitab, Abraham itu orang cinta damai. Dan dia pasti sudah bicara hati ke hati dengan Lot. Dia pasti sudah bicara hati ke hati. Tetapi ya pasti ada yang kepala batu lah di situ. Ya kan, pasti ada yang kepala batu. Sampai suatu ketika Abraham ambil sikap, Lot, kita ini kan kerabat, dia bilang begitu. Gue susuk, lu ponakan gue. Masa iya sih kita berantem melulu gara-gara bisnis, peternakan begini, kambing, domba. Gak bagus lah Lot seperti itu. Mendingan begini aja Lot, kamu ke kiri saya ke kanan. Kamu ke depan saya ke belakang, kamu ke utara saya ke selatan. Artinya begini, Abraham cut that relation. Bukan di-cut hubungan susuk sama ponakannya, bukan. Tetapi hubungan bisnisnya mending kita cut aja. Sudahlah, silahkan kamu pergi. Dan Lot pergi ke wilayah lain namanya Sodom dan Gomora. Abraham menetap di tempat itu. Artinya apa? Mereka berpisah. Saudara, jika suatu relation tidak bisa membawa dampak yang tidak baik dalam kehidupan Anda. Dan tidak bisa diselesaikan. Abraham mengambil sikap seperti yang Alkitab katakan. Cut that relation. Kalau itu hubungan bisnis, cut bisnisnya. Kalau itu hubungan organisasi, cut. Kalau itu hubungan tata negara, cut. Kalau itu hubungan soal pegawai dan staf, cut. Cut saja. Kalau itu hubungan dalam pelayanan sekalipun, cut. Kalau itu sudah tidak menguntungkan, artinya mengganggu kesehatan rohani Anda. Emang ada contohnya Kosam, cut hubungan dalam pelayanan? Ada. Anda baca kisah Rasul. Kisahnya namanya Paulus dan Barnabas. Ya, saya nggak bahas itu, kepanjangan. Ya, artinya begini saudara, kalau suatu hubungan tidak baik untuk dilanjutkan, cut saja. Tetapi setelah di-cut, Anda tidak boleh simpan dendamnya. Ya kan? Kalau kita kan suka begitu. Biarin lu ya, nggak tahu diri lu. Lu dari kere, gue bikin maju sampai jadi kaya. Kira-kira begitu kan. Sekarang lu ngelunjak lu sama susuk lu. Gue sumpahin lu, kambing lu semua nggak bisa beranak. Gue sumpahin kambing lu kena flu burung. Gue sumpahin lu, kambing lu semua teler. Oh enggak, Abraham nggak bilang begitu. Abraham nggak nyumpahin orang begitu. Dulu waktu dia bisnis gue ajarin, sekarang dia maju, dia tinggalin gue pecah. Oke, gue sumpahin, pabriknya kebakar. Nggak boleh begitu. Bukan begitu jadi orang Kristen. Anda tidak boleh menyimpan dendam. 70 kali 7 kali artinya Anda menegur, mengoreksi, Anda cut, tetapi hatimu tidak boleh menyimpan kutuk. Gitu loh. Nah, Abraham membuktikan itu. Setelah dia selesai cut dengan Lot, dia bilang begini, hatinya tetap netral terhadap Lot. Dia berdoa untuk Lot loh. Kasus Sodom dan Gomora dia berdoa untuk Lot. Artinya begini, Abraham kasihnya gak berubah. Dia tetap care dengan ponakannya itu. Ya, bukan berarti waktu dia cut hubungannya itu berarti dia bilang urus diri lu sendiri. Lu celaka, gua sebodoh amat. Enggak begitu. Abraham tolong Lot. Pada waktu Lot disandera oleh raja-raja orang yang bukan raja-raja Sodom Gomora, disandera oleh orang-orang dari beberapa bangsa. Abraham kejar raja-raja itu dan diselamatkan Lot. Artinya begini saudara, Abraham gak simpan dendam. Abraham gak simpan dendam. Ya. Nah karena itu saudara, di dalam waktu singkat ini saya mau katakan kepada Anda, jadilah orang Kristen yang cerdas. Jadi kita memahami Alkitab secara sehat. Supaya jangan nanti gara-gara kita gak paham Alkitab, orang dunia mengecam kita. Orang Kristen kocak ya. Mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Itu mah sama saja menciptakan masyarakat yang tidak memiliki azas keadilan. Artinya akan ada masyarakat yang tertindas, dibully terus menerus dan tidak bisa membalas. Bukan seperti itu saudara. Bukan seperti itu. Tuhan Yesus malah bilang,
tegur orang yang salah, tetapi jika dia masih ngotot, cut that relation. Jangan terus siksa diri Anda berhubungan with that toxic person gitu loh. Jangan siksa diri Anda terus menerus secara mental, secara roh terganggu dengan orang model seperti itu. Kita berdoa ya, semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat Anda. Tuhan Yesus, terima kasih banyak, hamba telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah ini menjadi peringatan, menjadi kekuatan bagi orang-orang yang mendengar dan hati mereka terbuka. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Untuk hari ini Tuhan, Engkau telah memimpin kami sampai hari ini, Engkau masih memelihara hidup kami Tuhan Yesus. Saat ini kami bersatu hati, kami akan mendoakan setiap pokok-pokok doa kami Tuhan. Yang terutama kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja Ketapang Utara Tuhan. Engkau yang memberkati gereja kami ini Tuhan. Dan Engkau juga yang memberkati setiap ibadah-ibadah yang ada di gereja ini Tuhan, baik umum, sekolah minggu, SALT, dan ibadah komsel Tuhan. Engkau yang memberkati setiap ibadah ini Tuhan. Engkau juga Tuhan yang memimpin ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga ibadah kami Tuhan tetap berjalan sampai saat ini Tuhan Yesus. Walaupun ibadah kami berjalan dalam keadaan online Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan gembala sidang kami Tuhan yang memimpin Tuhan gereja kami ini Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupannya, Engkau yang memberkati pelayanannya, Engkau yang memberkati keluarganya Tuhan, anak cucunya Tuhan. Dan Engkau juga memberkati apa yang dia lakukan Tuhan Yesus. Sehingga yang dia lakukan menjadi berkat Tuhan. Dan berkat kepanjangan tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pengurus-pengurus yang lain Tuhan, baik tim gembala, bagian-bagian yang lain yang mengambil bagian terpenting Tuhan dalam berjalannya ibadah kami ini Tuhan. Engkau yang memberkati mereka semua Tuhan, Engkau yang memimpin hidup mereka dan Engkau yang memberi kekuatan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk pembelian gereja kami Tuhan, gereja Ketapang Utara Tuhan yang dananya kurang Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan apabila kami berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau yang menurunkan tangan-Mu Tuhan untuk membantu gereja ini Tuhan. Kami rindu Tuhan gereja ini menjadi milik kami Tuhan, sehingga kami bisa beribadah terus menerus Tuhan, baik keturunan-keturunan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gedung gereja ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Selanjutnya Engkau yang berencana Tuhan untuk kepemilikannya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Segala apa yang terjadi dalam kondisi bangsa kami ini Tuhan, baik pandemi Tuhan ataupun apapun Tuhan, bencana alam Tuhan yang terjadi saat ini Tuhan di NTT dan Malang Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu rancangan yang baik Tuhan di dalam setiap kondisi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu juga turut campur Tuhan dalam bangsa kami ini Tuhan Yesus. Engkau yang memulihkan Tuhan, Engkau yang juga Tuhan memberkatinya Tuhan Yesus. Kau juga Tuhan memberkati pemimpin kami Tuhan, Presiden, Wakil Tuhan, Menteri-Menteri Tuhan, DPR, MPR Tuhan, dan juga Tuhan Gubernur Tuhan, dan juga jabatan yang paling rendah Tuhan. Biarlah mereka takut akan Engkau Tuhan. Biarlah mereka memimpin Tuhan bangsa ini takut akan Engkau Tuhan. Sehingga mereka memimpin bangsa ini supaya bangsa ini lebih maju Tuhan dan tidak mundur Tuhan. Engkau juga Tuhan yang memberkati bangsa ini Tuhan. Engkau yang memimpin bangsa ini Tuhan. Engkau yang melindungi bangsa ini Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala apapun itu Tuhan kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkehendak dan berencana Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini setiap pokok doa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap doa-doa kami Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan dalam acara 20 hari pada hari ini. Kami sudah mengikutinya dengan baik ya Tuhan. Biarlah semua yang sudah kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, buat teguran-Mu, buat nasihat-Mu bagi setiap kami. Jadikan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada malam hari ini. Mari saudara kita arahkan hati kita pada Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada malam hari ini. Mari saudara berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.